Konnichiwa. Halo anime lovers, para wibu lokal, wibu laknat, wibu ngapak, dan para otaku seantero negara wibu Indonesia. Bertemu kembali dengan gue Arsi96 yang gak akan pernah bosan buat ngebahas soal anime, J-pop, dan jejepangan lainnya. Dan seperti di judul video gue akan ngebahas anime persahabatan yang menurut gue bisa bikin elu-elu pada tersenyum sendiri. Tapi sih ya menurut gue lah, gak usah banyak komentar pokoknya lah. Jadi gue langsung aja mulai dari sinopsisnya. Ya, hari pertama pada masuk sekolah bagi Takamiya Naho yang awalnya dikira akan seperti biasanya, ternyata akan membawa suatu perubahan besar pada hidupnya. Dimulai dengan bangun telat pada pagi hari, yang mana ini merupakan kali pertama dalam hidupnya, dan disusul dengan sebuah surat aneh yang dikirim untuknya, dan entah bagaimana surat tersebut dikirim oleh dirinya sendiri dari 10 tahun yang akan datang. Pada awalnya sih Naho tidak begitu percaya akan surat tersebut, karena bagaimana mungkin dirinya yang berumur 26 tahun dapat mengirimkan sebuah surat dari masa depan kepada dirinya yang berumur 16 tahun sekarang ini. Dan surat ini berisikan berbagai macam penyesalan yang akan dilakukannya. Maka dari itu dirinya pada masa depan berharap agar dirinya yang muda dapat memperbaiki segala kesalahan yang diperbuatnya, agar ia tidak menyesal sebagaimana dirinya di masa depan. Namun keraguan itu sedikit demi sedikit luntur lantaran detail kehidupannya yang mana belum ia ceritakan kepada orang lain tertulis dengan jelas dalam surat tersebut, seperti bangun telat pagi tadi. Lalu masuknya seorang murid pindahan dari Tokyo bernama Naruse Kakeru, dan beberapa hal mengenai dirinya pada awal masuk sekolah tertulis dengan jelas pada surat tersebut. Terlebih lagi nih, setelah membaca sebagian dari isi surat tadi, ia pun menyadari bahwa ia bersama sahabat-sahabat terdekatnya yang lain, yaitu Sua Hiroto, Hagita Saku, Murasaka Asusa, dan Chino Takako harus selalu memperhatikan Kakeru, karena pada 10 tahun yang akan datang dirinya sudah tidak akan bersama mereka lagi. Maka dari itu, dengan bimbingan surat masa depan, kini Naho berusaha dengan segenap hati dan tenaganya untuk melindungi Kakeru sebelum penyesalan terbesarnya kembali datang menimpa untuk kedua kalinya. Kelebihan anime Orange. Ya, anime Orange memiliki cerita yang jika ditilik sebenarnya tuh cukup membuat kepala berputar-putar. Namun, dengan pembawaannya yang sederhana, berhasil membuat penonton menikmati keseluruhan isi cerita. Meski sederhana tuh bukan berarti ceritanya tidak menarik. Banyak pula pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini. Misalnya saja, persahabatan yang begitu kental di antara 6 orang ini akan membawa kita kembali ke masa-masa SMA yang begitu menyenangkan. Ya, buat kalian tuh yang merasa udah tua. Terkadang pula dalam beberapa adegan scene anime ini berhasil membuat kita untuk senyum-senyum sendiri. Hehehe. Mungkin nih karena pernah mengalami hal yang serupa dengan scene dalam anime tersebut. Meski tidak menyeluruh, latar belakang beberapa karakter disuguhkan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana fokus utama anime ini yaitu menyelamatkan Kakeru, kita akan dibawa dengan berbagai kisah-kisah menyedihkan yang mana nantinya akan menjadi motivasi Kakeru untuk membunuh dirinya sendiri. Dari sini pula banyak pelajaran yang dapat kita gali, seperti seberapa besar pun usaha seseorang untuk membahagiakan sahabatnya, belum tentu nih hal tersebut dapat menggantikan rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kemudian, berbagai karakter yang ada pun memiliki porsi mereka masing-masing. Meski tidak mengurangi secara langsung porsi dari karakter utama, peran mereka sangat penting dalam cerita ini, dikarenakan kisah persahabatan yang kental menjadi pemicu utamanya. Selain itu, hubungan antara Kakeru dan Sua sebagai seorang sahabat pun diceritakan dengan sangat epik. Bagaimana kebaikan seorang Sua merelakan perasaannya demi sahabatnya sendiri
gue nilai sih adalah sesuatu yang sangat istimewa. Terlebih lagi nih dengan ditambahnya bumbu MTR dari hubungan mereka ini, dan dalam beberapa adegan mungkin membuat hati beberapa Fujo bergetar sendiri. Nah sekarang guys lanjut ke kekurangan. Ya buat kekurangan nih anim sih ya, menurut gue kisah sederhananya tuh yang dimiliki oleh anim ini bisa menjadi bumerang yang balik menyerang ke diri sendiri. Saking sederhananya, cerita yang dimiliki hingga penonton akan merasa anim ini flat. Biasa-biasa saja, tidak adanya konflik yang kuat serta berarti membuat kita agak merasa bosan. Selain itu tuh, alur dari ceritanya sendiri hanya berkembang sedikit, dan pembawaannya yang terasa datar tadi menambah rasa tidak nyaman dan membuat mengantuk ketika menontonnya. Tokoh utamanya pun kurang dapat memikat penonton. Meski kita terpesona akan jalinan persahabatan mereka, namun jika dikaitkan secara personal kepada karakter yang ada, penilaian kita dengan anim ini akan berubah. Sulit sih gue rasa bersimpati pada Naho yang memiliki masalah percintaan yang runyam ini. Goblok! Dah runyam, bucin, dah buset dah. Ya malah kesannya tidak berguna ataupun bodoh. Goblok. Tolong! Malah terlintas ketika masuk kepada adegan dirinya. Untuk latar belakang serta karakter-karakter yang lain pun belum tergali dengan begitu baik guys. Selain Kakeru yang sudah gue sebutkan tadi nih ya. Jika diperhatikan kembali dari genre untuk anim ini, terdapat sih sedikit unsur sci-fi, namun dalam penyajiannya yang full drama menghilangkan unsur tadi, sehingga akan sedikit terdapat plot hole yang berkaitan bagaimana sih cara mereka mengirimkan surat kepada diri mereka di masa lalu. Dan lebih mengecewakan lagi adalah desain karakter pada anime ini. Kesan Bisoujo atau ikemen yang sedikit disinggung dalam beberapa adegan tidak sama dengan kenyataannya. Sulit sih gue rasa membenarkan bahwa karakter yang dikatakan cantik itu benar-benar cantik menurut mereka. Contohnya adalah mantan Kakeru, Uedario. Dirinya yang dikatakan sebagai bintang di sekolahnya, ya malah terlihat biasa-biasa saja sih menurut gue. Selain itu, cara para karakter mengekspresikan wajah tuh, mereka sangatlah kurang. Marahnya gak terlihat marah, senyumnya flat datar gitu, hingga teriak pun terlihat gak kayak berteriak gitu, hanya mulut saja yang mangap-mangap kayak ikan arwana, ikan koi, terbuka aja tanpa adanya ekspresi yang tergambarkan. Dan buat kesimpulannya guys, untuk hal lain yang belum gue sebutkan di atas berarti masih masuk dalam kategori yang ya biasa-biasa aja ya, seperti sound ataupun kualitas animasinya. Dan sedikit trivia ya guys, pada sebuah adegan yang memperlihatkan guru fisika mereka yang sedang menjelaskan tentang time travel, ya itu terlihat mirip Okabe Rintaro, tokoh utama dari anime Steins Gate yang juga menceritakan tentang time travel. Mirip? Enggak? Terserah kalian lah. Dan berikut penilaian gue mengenai anime Orange, yaitu cerita dan alur gue kasih nilai 6.9, penokohan karakter 7.3, desain karakter 6.5, kualitas animasi 7.4, dan sound 7.8. Dengan begitu, rata-rata yang didapatkan oleh anime Orange adalah sebesar 7.2. Dan saran dari gue sih ya, untuk kalian yang kurang tertarik dengan cerita penuh drama, lebih baik tuh kalian cari yang lain lah. Namun untuk penggemar kisah-kisah percintaan klasik remaja, ya anime ini cocok lah buat kalian. Oke, sekian dulu dari gue guys. Gue RC96, gue undur diri. Sayonara.